Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan TKD Matematika Dasar untuk nomor 11 sampai 15. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 11. Diketahui apabila X dan Y memenuhi log X kuadrat dikurangi log Y sama dengan 1. Kemudian ada persamaan kedua, log X ditambah log Y sama dengan 8. Maka nilai Y dikurangi X sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini, maka kita harus mengeliminasi gitu ya, karena ini ada dua persamaan. Tapi untuk mengeliminasi di sini masih ada log X kuadrat, masih ada bentuk kuadrat. Nah, kita ingat satu hal bahwa A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Maka pangkat-pangkatnya bisa dikeluarkan. Jadi ketika ada log X kuadrat seperti itu, bisa kita keluarkan menjadi 2 kali log X. 2 pada X kuadrat itu ke depan menjadi 2 kali log X dikurangi log Y sama dengan 1. Dan log X ditambah log Y sama dengan 8. Maka untuk mencari X terlebih dahulu kita eliminasi log Y dengan cara kita jumlah. Karena yang atas negatif log Y, yang bawah plus log Y. Kita jumlah, maka 2 log X ditambah log X 3 log X sama dengan 1 tambah 8 9. 3 kali log X sama dengan 9, maka log X sama dengan 3. Dari 9 dibagi 3. Nah, karena log X sama dengan 3, kita ingat satu hal. Jika ada A log B sama dengan C, maka bisa ditulis A pangkat C sama dengan B. Nah, karena di sini log X sama dengan 3 basisnya 10, maka bisa ditulis X sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000. Nah, X-nya ketemu. Bagaimana untuk mencari Y-nya? Untuk mencari Y-nya, maka di sini sudah ketemu log X sama dengan 3. Substitusikan ke persamaan kedua. Gitu ya. Yaitu log X ditambah log Y sama dengan 8. Log X sama dengan 3 masuk. Jadi 3 ditambah log Y sama dengan 8. Maka log Y sama dengan 8 kurangi 3 yaitu 5. Dengan cara yang sama, maka Y-nya sama dengan 10 pangkat 5 atau 100.000. Nah, Y-nya ketemu 100.000, X-nya ketemu 1000, maka Y dikurangi X sama dengan 100.000 dikurangi 1000 yaitu 99.000. Maka jawaban yang benar adalah E. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut BAC alfa dan titik C1 merupakan titik sehingga segitiga ACC1 siku-siku di C dan sudut CAC1 sama dengan alfa juga. Kemudian ada titik C2 dipilih sehingga segitiga AC1C2 siku-siku di C1 dengan sudut C1AC2 sama dengan alfa dan seterusnya. Panjang AC1, AC2, AC3 dan seterusnya merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R. Maka nilai A dibagi R adalah berapa? Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Yuk kita lihat. Kita pindahkan gambarnya ke sini biar lebih besar. Di sini diketahui ada segitiga ABC pada awalnya dengan panjang AB4, BC3. Nah, di sini yang merupakan barisan geometri itu AC1, AC2, AC3 dan seterusnya. Berarti kita harus mencari AC1, AC2 dan seterusnya itu. Nah, mula-mula yang harus kita cari terlebih dahulu adalah AC-nya. Jelas di sini AB4, BC3 dengan triple Pythagoras ketemu AC-nya 5. Gitu ya. Lah bagaimana untuk menentukan AC1? Perhatikan segitiga ACC1 bahwa AC1 adalah sisi miring. Sedangkan AC pada segitiga ACC1 itu sisi samping.
Berarti yang harus kita tentukan adalah cosnya dulu, cos alfanya dulu. Nah, dari sini cos alfa ketemu. Cos alfa sama dengan 4/5. Cos sama dengan samping bagi miring, 4 bagi 5. Nah, dari sini maka cos alfa sama dengan 4/5 menggunakan segitiga ACC1, maka sampingnya 5, miringnya AC1. Berarti cos alfa 5 per AC1 sama dengan 4/5. Maka AC1-nya ketemu 25/4. Dengan cara yang sama, kita tentukan AC2. AC1 sebagai sisi samping, AC2 sebagai sisi miring. Maka cos alfa yang awalnya 4/5, cos sampingnya AC1 yaitu 25/4, miringnya AC2. Maka AC2 sama dengan 125/16. Nah, di sini AC1, AC2 dan seterusnya merupakan barisan geometri. Maka suku pertamanya yaitu A adalah AC1 yaitu 25/4. Sedangkan rasionya yaitu R adalah AC2 dibagi AC1 yaitu 125/16 dibagi 25/4 menghasilkan 5/4. Suku pertamanya ketemu, rasionya ketemu, maka nilai A dibagi R, A-nya 25/4 dibagi R 5/4, maka hasilnya adalah 5. Jadi jawaban yang benar adalah C. Next, untuk soal berikutnya. Pada sistem persamaan berikut, ada x kuadrat plus xy plus xz sama dengan 1, y kuadrat plus yz plus yx sama dengan 6, z kuadrat plus zx plus zy sama dengan 9. Tentukan nilai z. Nah, ada 3 persamaan yang kita cari adalah nilai dari z. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 1 terlebih dahulu. Persamaan 1, x kuadrat plus xy plus xz sama dengan 1. Artinya, semua suku mempunyai variabel x. Maka variabel x bisa kita keluarkan menjadi x kali x plus y plus z sama dengan 1. Demikian juga untuk variabel yang persamaan yang kedua, Untuk persamaan yang kedua, semuanya mempunyai variabel y, semua sukunya. Maka bisa kita keluarkan menjadi y kali x plus y plus z. Kita balik saja. Gitu ya. Demikian dengan cara yang sama untuk persamaan ketiga, z-nya dikeluarkan jadi z kali x plus y plus z sama dengan 9. Dengan menjumlahkan ketiga persamaan, maka menjadi x ditambah y tambah z kali x tambah y tambah z sama dengan 1 tambah 6 tambah 9, 16. X tambah y tambah z kali x tambah y tambah z sama dengan 16, maka x ditambah y tambah z sama dengan 4. Nah, jadi kita substitusikan ke persamaan ketiga. Kenapa? Karena yang mengandung variabel z. Kita substitusikan ke variabel persamaan 3. Yaitu z kali x plus y plus z sama dengan 9. Dan x plus y plus z sama dengan 4 kita substitusikan. Maka z-nya sama dengan 9/4. Jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Jika himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan akar x kuadrat min x plus 1 kurang dari akar x plus 1 adalah x, di mana x bilangan real antara A sampai B, maka A plus B sama dengan berapa? Untuk menentukan A ditambah B, maka kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang bentuknya akar? Yang harus kita lakukan adalah tentukan syaratnya dulu. Kita tahu bahwa syarat bilangan dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh akar negatif kan gitu ya. Maka dari akar yang pertama, x kuadrat min x plus 1 mempunyai syarat lebih dari atau sama dengan 0. Namun di sini tidak bisa kita faktorkan, maka kita harus cek diskriminannya. D diskriminan sama dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC.
Maka B-nya negatif 1 substitusikan, A-nya 1, C-nya 1 substitusikan. Negatif 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 1 kali 1, 4. Maka hasilnya negatif 3. Karena diskriminannya negatif, maka pertidaksamaan ini dinyatakan definit positif. Artinya nilainya selalu positif, jadi sudah memenuhi syarat. Karena syarat bilangan dalam akar harus positif. Jadi dia memenuhi untuk semua X bilangan real. Lanjut untuk akar bilangan dalam akar yang kedua, yaitu X plus 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Ini untuk syaratnya. Nah, ketika syaratnya sudah kita tentukan, maka tinggal kita selesaikan. Selesaikan pertidaksamaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kuadratkan kedua ruas. Nah, jika ada akar dan akar dikuadratkan kedua ruas, maka akarnya hilang. Menjadi X kuadrat min X plus 1 kurang dari atau sama dengan X plus 1. Dengan memindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri, maka menjadi X kuadrat min 2X kurang dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X dikalikan X min 2 kurang dari atau sama dengan 0. Maka pembuat nolnya ketemu, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kita buat dalam garis bilangan sebelah kiri ini, yaitu ada titik 0 dan 2. Kenapa rapat gitu ya? Titiknya itu noktahnya rapat karena di situ ada sama dengan, kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan tanda plus min plusnya, kita lihat pangkat koefisien pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya adalah X kuadrat dan koefisiennya positif. Maka kita mulai dari kanan, yaitu positif. Kenapa harus kita mulai dari kanan? Karena ingat, sesuatu yang baik harus dimulai dari kanan, kan gitu ya. Nah, karena yang sebelah kanan positif, diulangi negatif, berseling jadi positif. Nah, yang diminta di soal adalah kurang dari atau sama dengan 0. Yang dinamakan kurang dari sama dengan 0 ya berarti yang negatif. Nah, berarti secara sederhana penyelesaiannya ini. Tetapi jangan lupa bahwa ada syarat yang harus dipenuhi. Di sini syaratnya harus X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Karena syarat yang pertama definit positif memenuhi untuk setiap bilangan real. Jadi tidak kita pakai. Yang kita pakai X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, kita tandai di sini negatif 1. Gitu ya. Negatif 1 di sini. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, berarti daerah yang memenuhi kedua syarat itu adalah yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. 0 sebagai A dan 2 sebagai B. Yang ditanyakan A plus B, berarti A plus B sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka jawaban yang benar adalah B. Next, untuk soal berikutnya. Diketahui sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual 1.100, sedangkan pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual kembali seharga 1.700. Seorang pedagang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena. Maka toko tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar berapa? Nah, ketika ada soal sejenis seperti ini, jelas bahwa ini adalah soal tentang menyelesaikan masalah dalam program linier. Maka yang harus kita lakukan adalah tentukan terlebih dahulu model matematikanya. Untuk menentukan model matematika, maka tugas kita harus memisalkan variabel X dan variabel Y. Misal, banyaknya buku X dan banyaknya pena diwakili variabel Y. Nah, di sini ada harga beli buku 1.000 dan harga beli pena 1.500. Sedangkan modalnya hanya 300.000. Maka memenuhi pertidaksamaan 1.000x ditambah 1.500y harus kurang dari atau sama dengan 300.000. Tidak boleh melebihi modalnya. Nah, dengan membagi 500 antara
ruas kanan dan kiri menghasilkan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 600. Ini menjadi pertidaksamaan yang pertama. Nah, di sini ada kalimat tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku. Artinya, berapapun banyaknya buku dan pena, ketika dijumlah paling banyak 250, maka X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 250. Gitu ya. Ini menjadi pertidaksamaan yang kedua. Ditambah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 untuk menandakan bahwa banyaknya buku dan pena tidak mungkin negatif. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya ketika model matematikanya sudah kita buat, yaitu dengan menggambar grafik pertidaksamaannya. Caranya bagaimana? Caranya kita gambar dulu grafik persamaannya dulu. 2x ditambah 3y sama dengan 600. Ketika x-nya 0, y-nya ketika y-nya 0, x-nya 300. 2x sama dengan 600, x-nya 300. Ketika x-nya yang 0, y-nya 200. Karena tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti daerahnya ke kiri. Maka yang sebelah kanan kita hapus. Ini artinya dihapus, gitu ya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita gambar dulu persamaan x ditambah y sama dengan 250. Maka ketika y-nya 0, x-nya 250. Dan y-nya 0, x-nya pun 250. Karena tandanya kurang dari, maka daerahnya ke kiri, yang sebelah kanan kita hapus. Nah, kemudian ada x lebih dari atau sama dengan 0. Untuk nilai x lebih dari atau sama dengan 0, jelas di sebelah kanan sumbu y. Berarti yang kita hapus sebelah kiri sumbu y. Sedangkan untuk y lebih dari atau sama dengan 0, itu terletak di sebelah atas sumbu x. Maka yang bawah sumbu x kita hapus. Maka daerah himpunan penyelesaiannya kita tentukan di sini. Nah, langkah selanjutnya dengan menentukan titik pojok atau titik vertex pada daerah himpunan penyelesaian. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Dan kita tahu bahwa titik C belum kita tentukan koordinatnya. Maka tugas kita adalah mencari koordinat titik C. Kalau A sudah, B sudah, D sudah. Untuk mencari C, caranya adalah dengan mengeliminasi kedua pertidaksamaan. Atau kita tentukan persamaannya dulu. 2x ditambah 3y sama dengan 600. Dan persamaan kedua kita langsung kalikan 2. Jadi 2x ditambah 2y sama dengan 500. Nah, kita kurangi menjadi y sama dengan 100. Karena x ditambah y sama dengan 250, berarti kan jumlahnya 250. Berarti y-nya 100, x-nya berlaku 150. Maka titik C-nya adalah 150,100. Nah, titik-titik semuanya bisa kita tentukan. Tulis A-nya 0,0, B-nya 250,0, C-nya 150,100, dan D-nya 0,200. Nah, fungsi tujuannya ketemu 100x ditambah 200y dari mana? Tujuan dari soal ini menentukan keuntungan maksimum. Keuntungan buku jika dibeli 1000 dan dijual 1100 adalah 100. Sedangkan keuntungan pena harga belinya 1500, harga jualnya 1700, maka keuntungannya 200. Maka fungsi tujuannya ini. Dengan substitusikan setiap titik menghasilkan jika A-nya 0,0 masuk jadi 0, B-nya 250,0 disubstitusikan ke fungsi tujuan menjadi 25.000. Ketika C-nya disubstitusikan menjadi 50.000 dan D-nya disubstitusikan menjadi 40.000. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum, maka jawaban yang benar adalah C, yaitu 50.000. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk soal nomor 16 sampai 20 akan kita bahas di video-video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.